Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Jen Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas individu, yang berjudul Konsep Hakikat Manusia Menurut Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Latar belakang, keberadaan manusia di muka bumi adalah suatu yang menarik. Selain manusia selalu menjadi pokok permasalahan, ia juga dapat melihat bahwa segala peristiwa dan masalah apapun yang terjadi di bumi ini pada akhirnya berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, menurut Nawawi, Jalaluddin, dan LDI 2010 pp 131-132, dalam usaha mempelajari hakikat manusia, diperlakukan pemikiran yang filosofis karena setiap manusia akan selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Namun, untuk mencari hakikat manusia dan pendidikan secara komprehensif adalah suatu hal yang sangat sulit berdasarkan pada pemikiran yang di atas. Kami menyusun makalah ini tentang hakikat manusia dan filsafat pendidikan. Semoga dapat menambah kanza pengetahuan bagi para pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya. Pengertian hakikat manusia merupakan berupa apa yang membuat suatu terwujud sebuah objek atau subjek. Dalam setiap pemikiran filosofis, hakikat selalu ada dalam keadaan sifatnya tidak berubah-ubah. Pengertian filsafat pendidikan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, filsafat pendidikan dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif. Namun secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. 2. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem pendidikannya. 6. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Aliran filsafat pendidikan modern. Dalam filsafat pendidikan modern dikenal beberapa aliran, antara lain, yaitu 1. Progresivisme, 2. Esensialisme, 3. Perennialisme, 4. Rekonstruksiosisme. Hubungan antar filsafat manusia dan pendidikan. Filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dituangkan dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan. Untuk mengembangkan mutu pendidikan, ada 5 jalur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Landasan filsafat untuk menjadi dasar dalam menyusun paradigma. 2. Paradigma bagi penyusunan metodologi. 3. Modal-modal penelitian untuk digunakan dalam penelitian pendidikan. 4. Metodologi pembagian ilmu pendidikan tersebut. 5. Organisasi yang berskala nasional. Kesimpulan, manusia merupakan sebuah subjek dan objek dalam setiap pemikiran filosofis. Sudah beradab-adab lamanya, manusia berusaha memecahkan masalah yang senantiasa hadir menyelimuti dirinya dan berusaha mengungkapkan kebenar-benaran tentang dirinya. Pada akhirnya, usaha manusia itu membuat manusia bertanya tentang apa itu hakikat manusia. Untuk menjelaskan hal itu, kita lihat secara etimologi dan secara terminologi. Tentang hakikat manusia, hakikat adalah berupa apa yang membuat sesuatu terwujud. Dengan kata lain, dapat dirumuskan hakikat adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu. Hakikat mengacu kepada faktor utama yang lebih fundamental. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kepada Bapak Jen selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.